Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Bandi, Sehat, gimana Mas? kabarnya? Alhamdulillah. Kayak yang lesu, ada apa ini? Aduh, jadi malu ya Mas mau ngomong Mas. Nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Ada yang mau diceritain? Iya, tapi malu Mas. Nggak apa-apa, Gak apa-apa, ganggu gak waktunya apa-apa. sebentar gitu. Gak apa-apa. Kan harus saling curhat gitu. Itu kan sahabat itu harus saling curhat. Iya, pengen itu Mas, mau minta tolong tapi Ya udah ke dalam aja yuk. ngobrolnya jangan di sini ya Mas Iya, ya. yuk ke dalam aja, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Mas, jadi ganggu Gak ya Mas. apa-apa. Sok duduk di sini. Sok Mas Bandi cerita aja, barangkali saya bisa bantu. Nggak ngerepotin Mas. Enggak, insya Allah, insya Allah. Emang pertama saya ke Mas Budi teh. Pertama ya pengen silaturahmi ya Mas. Iya, iya. Ini Mas, saya mau minta tolong ya Mas kalau Mas Budi nggak keberatan ya. Saya butuh uang. Ya intinya nggak buat apa-apa emang terus terang aja buat keperluan sehari-hari Mas, buat beras, buat beli lauk pauk itu ini pas lagi kosong banget saya teh mau minta tolong ke siapa gitu. Saya kok ingat Mas Budi, jadi coba saya mau minta tolong Mas Budi ya gitu, barangkali Mas Budinya itu bisa membantu saya, tolong bantu saya Mas kalau kalau ada gitu biar saya nggak minjem-minjem ke sana kemari gitu Mas, malu. Insya Allah, Mas ya. Kalau seumpamanya butuhnya nggak begitu banyak mah ada. Ya kebetulan juga kan kemarin ya alhamdulillah istri dapat arisan. Ya barangkali butuhnya nggak begitu banyak. Insya Allah nanti saya bicara sama istri. Kebetulan kan istri yang pegang uangnya. Iya, Ya cuma buat itu aja kan ya belanja apa gitu. pokoknya intinya mah ini untuk sementara ini aja Mas, buat Iya, buat belanja barang sehari 2 hari iya, biar kasihan istri saya Mas iya. gitu ya. Bukan ya, kalau saya mau nyebutin segini takut nanti dikira ngeremehin uang segitu aja Iya. gitu. Jangan, makanya ini Iya, indahnya buat sehari 2 hari lah Mas, biar nanti iya, apa namanya istri saya biar biar tenang gitu. Oh, iya. udah ada beras, udah ada lauk pauknya. Nanti saya mau usaha lagi ini. Ya, Mas Bandi biarpun istilahnya orang lain ya Mas ya. Kita Ya, kenal di masjid, di kajian Pak Ustadz. Itu udah saya anggap lebih dari saudara. Ya alhamdulillah. makanya si Mas kalau seumpamanya ada masalah, ada kesusahan itu apa itu, curhat sama saya, minta tolong sama saya. Ya insya Allah. Kebetulan juga kan saya nggak sekali dua kali minta tolong sama si Mas. Selama ini si Mas sering bantuin saya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Pokoknya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, Kalau Mas Budi mau atau bisa membantu saya ucapin banyak terima kasih. iya. Semoga Allah nanti yang membalas kebaikan Mas Amin, Budi. amin, Semoga Mas Budinya rezekinya lancar, amin, keluarganya berkah, anak-anaknya soleh soleha ya Mas ya. amin, Terus apa namanya, yang sehat, yang panjang umur, amin. istiqomah Sama-sama, ibadahnya Mas, ya Mas ya. sama-sama. Pokoknya akan selalu saya ingat ini bantuan Mas Budi ini. Pokoknya saya nggak bisa balas apa-apa Mas, saya pasrahin sama Allah yang balas ya Mas ya. Sama, Mas, sama, sama. Sama pemikiran saya juga sama seperti Mas Bandi. Iya, Mudah-mudahan Mas Bandi juga ya seperti yang doain sama Mas Bandi. amin amin. Mudah-mudahan kan kata Pak Ustadz juga barang siapa mendoakan kebaikan kepada sesama itu secara tidak langsung
malaikat itu mendoakan kembali Iya, kepada saya kita juga gitu. Iya. sering dengar Pak Ustadz ngasih tausiah. Pernah dengar ya Mas, yang barang siapa yang mempermudah orang, mempermudah urusan orang, itu juga dipermudah sama Allah. Iya. Itu saya pernah dengar begitu Mas, memang sih. Iya. Jadi ke kita sendiri ya Mas ya. Iya. Yang mempersulit ya kita dipersulit orang. Iya. Mungkin begitu kurang lebihnya ya Mas ya. Yang penting kitanya harus saling ikhlas. Iya. Ya udah kalau gitu Mas. Iya. Insya Allah nanti saya bilang ke istri bawa uang. Ya saya atau istri, saya aja ya nanti yang nganterin ke Mas. Iya. Nah, udah jangan pusing. Nah sekarang tolong bantuin saya ya. Boleh, bantu apa Mas? Pindahin itu satir. Oh iya. Ayo. Udah cukup Mas. Udah Mas. Ya. Makasih Mas ya. Oke, sama-sama. Iya. Mas, saya permisi dulu. Iya. Sebelumnya makasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama. Saya Udah. tunggu. Saya tunggu di rumah ya Mas ya. Nanti saya ke rumah ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Kata beliau, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan, satu kasusah dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan di hari kiamat. Satu kesulitan di hari kiamat. Ingat bahwasanya di hari kiamat hari yang sangat sulit. Hari yang sangat sulit, hari di mana semua orang akan merasa panik, akan ditampakkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, ditampakkan itu di hari kiamat. Semua orang sulit, semua orang susah. Jangankan orang biasa, jangan orang biasa, wali-wali Allah juga mereka sulit, mereka takut pada hari kiamat. Banyak masalah yang akan dihadapi. Kita pernah ghibah, kita pernah bohong, kita pernah nyakitin orang, kita pernah ninggalin sholat. Itu menjadi masalah. Itu menjadi berat bagi kita. Oleh karena itu kita cari untuk memudahkan kita untuk menghilangkan daripada kesusahan-kesusahan tersebut. Makanya Nabi memberikan bocoran kepada kita bahwasanya barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kasusah urusan dunia min kurabi dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan darinya satu kasusah dari kasusah pada hari kiamat. Wa man yassar ala mu'sirin, yang kedua, barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Dibalasnya dua oleh Allah. Orang yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Makanya kalau ada sesuatu yang bisa mudah, jangan dipersulit, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Kalau kita bisa bantu. Jangan dipersulit. Man yassar ala mu'sirin. Dan sebaliknya, orang yang suka mempersulit urusan orang lain, urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang jangankan di akhirat, di dunia pun kadang-kadang urusannya dipersulit. Urusan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mempersulit orang itu akan dipersulit urusannya oleh Allah. Sebaliknya, orang yang suka memudahkan urusan orang lain, urusan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya bahagia dan tidaknya kita, mudah dan sulitnya kita, tergantung kita. Kalau kita pengen hidup mudah, pengen hidup bahagia, biasakan punya keinginan untuk membahagiakan orang lain, punya cita-cita untuk memudahkan orang lain.
membuat menyenangkan orang lain. Orang yang suka menyenangkan orang lain, orang yang suka membahagiakan orang lain, yakin hidupnya akan bahagia, yakin hidupnya akan senang. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah berikan. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup daripada aib-aib dia di dunia dan di akhirat. Ingat, setiap kita punya aib. Gak ada orang yang tidak punya aib, yang tidak punya masa lalu. Semua kita punya aib. Maka ketika kita melihat aib orang lain, ini amanah bagi kita. Amanah bagi. Ketika ada kekurangan orang lain, amanah dari Allah, tutup aib orang tersebut. Jangan pernah buka aib orang lain. Kalaupun ada yang nanyain, kalau hanya kepo, tutup. Tutup. Maafil kalam. No comment. Itu no comment. Jangan suka membuka aib orang lain. Karena orang yang suka membuka aib orang lain, Allah akan bukakan aib-aib dia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.